ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 4 perkara kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kita diperintahkan untuk beramal menuju akhirat, beramal untuk kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan betul-betul sangat singkat sekali. Perjalanan kita menuju akhirat itu sangat panjang dan butuh bekal yang banyak. Seperti kita yang menuju suatu tempat atau pergi ke kampung atau pergi ke tempat yang jauh, pasti dengan membawa bekal yang sangat banyak agar di dalam perjalanan tidak bermasalah. Kehidupan akhirat yang jauh sekali masanya lagi yang akan kita tempuh, maka perlu kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya menuju negeri akhirat. Jangan sampai ditunda, jangan sampai menunggu besok-besok, lusa-lusa. Hendaknya beramal untuk akhirat ini seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Begitu azan berkumandang, segera menuju masjid, beramal untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera untuk beramal, jangan menunda. Mana tahu hari ini atau besok Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kemudian perintah Allah dalam ayat ini berikutnya adalah bekerjalah untuk dunia, beramal untuk akhirat, bekerja untuk dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita mencari akhirat, boleh beramal untuk akhirat, kumpulkan amal sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan lupa kehidupan dunia. Jangan lupa kehidupan dunia ini. Cari pula kehidupan, kebahagiaan hidup di dunia ini. Jadi jamaah rahimakumullah, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari betul-betul rajin beribadah, Pak.
solat 5 waktu, bahkan full waktunya di masjid. Kalau dipikir-pikirkan baik, solat baik, zikir baik, tilawatil Quran baik, full waktunya dalam masjid. Kalau ibadah itu. Tetapi pada waktu Umar bin Khattab melaksanakan keliling wilayahnya, lalu dia masuk ke dalam masjid, dia menemukan ada orang yang sibuk beribadah. Lalu Umar berkata, sedang apa engkau? Saya sedang beribadah. Lalu apa kata Umar? Tidakkah engkau tahu bahwa kita hidup di dunia? Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan emas begitu saja dari atas langit. Artinya adalah kita juga butuh dunia. Kita juga butuh dunia, tapi dunia ini alat untuk menuju akhirat. Jadi hari ini kita lihat Bapak Ibu, ada orang yang sibuk saya ibadah. Anak sekolah nak dipikirnya, kok paket pulsa nak dipikirnya, ayah PDAM listrik nak dipikirnya, si Allah ya. Ada yang gitu, tapi dia lupa kehidupan dunia. Boleh beramal untuk akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ibnu Umar mengatakan, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berusahalah, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, tapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Jadi ada keseimbangan Bapak Ibu, keseimbangan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa yang perlu kita seimbangkan? Yang pertama, seimbang isi kepala dengan isi dada. Hari ini Bapak Ibu, ada orang yang isi kepalanya banyak Pak. Banyak dengan titel akademik, S1, S2, S3, bahkan profesor, bahkan menjabat di satu jabatan, tapi dadanya kosong. Akhirnya menjadi orang pintar yang menipu, menjadi orang hebat yang menzolimi, yang menganiaya orang lain. Itu akibatnya terlalu mengisi kepala tapi kosong dengan dada, kosong dengan agama. Bapak Ibu, contohnya apa? Yang korupsi itu Bapak Ibu itu tidak rakyat kecil. Mohon maaf, yang korupsi itu tidak orang Malaysia yuar. Yang mengkorupsi itu orang pendidikannya tinggi, bahkan sekolah sampai ke luar negeri Pak. Gelarnya di belakang, di awal nama do, di belakang nama do loh. Tapi Pak korupsi yo, isi kepala banyak tapi isi dadonya kosong. Maka inilah yang perlu kita seimbangkan, seimbang isi kepala, seimbang dengan isi dada. Mengisi dada di mana? Ya di masjid ini. Mengisi dada di masjid. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang isi dadanya banyak, isi kepalanya kosong. Ini juga nak masuk. Harus seimbang isi kepala dengan isi dada. Ada orang yang isi dadanya banyak tapi isi kepalanya kosong. Hanya kicu aja durang ya Pak. Nyo de elok kan? Nyo de elok. Kan kicu aja dari kawan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu juga diperhatikan, keseimbangan isi kepala dengan isi dada. Seimbang ilmu dengan amal. Ada orang yang ilmunya banyak Pak. Ilmunya luar biasa, tapi amalannya sedikit. Ilmunya banyak, mendengar wirid tiap sebentar, mendengarkan pengajian tiap sebentar. Bahkan hadis-hadis juga banyak yang hafal. Bahkan luar biasa pahamnya, tapi realitanya tidak ada. Anak yatim tidak dibantunya, orang miskin dibiarkan saja, bergunjing terus, memfitnah orang lanjut, tapi ilmunya banyak, amalnya realita tidak ada. Maka ilmu dan amal juga harus seimbang. Jangan pula amal banyak tapi tidak berilmu. Ada orang yang beramal tapi